Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqa minal ma'i basharan faja'alahu nasaban wa sihra wa kana rabbuka qadira. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa majid wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa tabibi qulubina wa maulana Muhammad al-qail tazawwaju tanakahu takthuru fa inni mubahin bikumul umama yaumal qiyamah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan dan kita cintai para habaib, wabil khusus kepada Al-Habib Husain Al-Gadri yang juga turut hadir bersama kita. Mudah-mudahan menambah daripada keberkahan majelis ini, amin. Begitu juga yang sama-sama kita cintai, kita muliakan, kita taati, yaitu para ulama pewaris ilmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para kiai, para asatid yang dalam hal ini juga turut hadir kepada bersama kita Ketua MUI dari Desa Talangoh yaitu Al-Ustadz Syafaat. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala berikan kesehatan dan kesembuhan kepada beliau, yang mana beliau sekarang masih dalam masa terapi karena beliau kemarin terserang penyakit stroke. Mudah-mudahan Allah segera angkat penyakitnya dan Allah kembalikan kesehatannya dan bisa untuk kembali beliau memberikan wejangan dan juga qiraah. Sebagaimana yang kita kenal, beliau seorang qori, seorang guru mendidik daripada mencetak daripada qori-qori dari kalangan anak-anak muda. Mudah-mudahan beliau senantiasa bermanfaat untuk umat, amin. Dan juga kepada para pejabat yang sangat-sangat saya hormati di sini, wabil khusus kepada Bapak Kepala Desa yaitu Bapak Adnan. Mudah-mudahan senantiasa Allah berikan kekuatan untuk bisa menjalankan daripada amanahnya, amin. Begitu juga kepada tokoh sepuh masyarakat dan juga teman-teman dari Jam'iyah Hadrah apa nih? Al-Bushrah dari Keporana. Alhamdulillah bisa mengiringi kita semua untuk bersolawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan solawat yang dipanjatkan, yang dihaturkan menjadi penyebab syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga
tak lupa yang teristimewa kepada keluarga besar pangantan laki maupun pangantan bine, khususnya lagi terutamanya kepada kedua mempelai yang sedang berbahagia. Kita doakan mudah-mudahan pernikahannya menjadi pernikahan yang barokah, pernikahannya penuh dengan rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dan rumah tangganya dijadikan rumah produksi untuk anak-anak yang soleh soleha, amin ya rabbal alamin. Dan juga yang sangat-sangat istimewa yaitu kepada pecinta-pecinta baginda Nabi Muhammad, hadirin wal hadirat, muslimin wal muslimat, mukminin wal mukminat rahimakumullah. Mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, amin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya saya mohon maaf pada malam hari ini kurang sehat dan juga mata agak sedikit bengkak bermasalah, jadi terpaksa pakai kacamata hitam. Nah sekarang giliran sampian tak oneng mata nak kaulo ke mana mungkin ngabes apa ada saya tahu ada bebas mungkin kaulo neng kuasa apa foi tangale kapi. On bicara masalah pernikahan, kalau kita ingin bicara masalah hikmah dari pernikahan, tentunya tidak akan lepas dari ayat Allah yang tadi sudah dibawakan oleh akhina fillah al-Ustadz Wildan. Beliau tadi mengutip ayat 21 dari surat Ar-Rum. Bunyinya apa? Wa min ayatihi, wa min ayatihi, dan dari atau termasuk tanda-tanda kebesaran Allah, ayat-ayat Allah menunjukkan kesempurnaan Allah, an khalaqalakum, Allah itu menciptakan untuk kalian. Ini perhatikan, an khalaqalakum, Allah menciptakan untuk kalian semuanya. Min anfusikum, dari jenis kalian, yaitu dari kalangan manusia, dari bangsa manusia, bukan bangsa jin, bukan bangsa setan, bukan bangsa malaikat, tapi min anfusikum azwajah, yaitu berpasangan. Maksudnya apa di sini? Allah itu dengan kesempurnaannya, dengan kebesarannya, itu Allah menciptakan untuk kita wanita-wanita yang kelak akan kita jadikan sebagai istri bagi kaum laki-laki. Sampai di sini dulu, kita berhenti dulu, jangan kita lanjut. Perhatikan tanda-tanda kebesaran Allah, ayat Allah. Selama ini kita tahu ayat-ayat Allah adalah hanya ayat Al-Quran. Kita tahu ada ayat kursi dan lain sebagainya. Kalau itu adalah ayat yang berharokat, ayat yang berupa huruf dan bertitik. Tapi di sini ada satu ayat yang tidak bertitik, tidak berharokat. Apa itu? Pasangan seorang suami adalah ayat Allah bagi istrinya, dan seorang istri adalah ayat Allah bagi suaminya. Maksudnya apa? Istri itu adalah kebesarannya Allah, tanda kebesaran Allah, tanda kesempurnaan Allah, dan suami juga tanda kebesaran Allah. Duh, kalau suami istri ini dia tahu bahwasanya pasangannya itu adalah tanda kebesaran Allah, demi Allah tidak ada satupun laki-laki sebengal nampeleng kalakena. Ada caritana orang laki bengal namper kabinena, dan begitu juga sebaliknya ada caritana orang bine bengal mencelak kalakena, aketak kalakena. Tapi sayang seribu sayang, mereka tak ngarte putu. Makanya orang bine bengal mancel la bengal aket tak, orang laki ngak turu akia bengal ngotem bine, berarti arwah orang bu banyak emak orangnya
Ingat, tak boleh, haram. Orang laki tak boleh nokol ke bini. Orang bini tak boleh manjelak galah. Kalake tak boleh agetak, tak boleh ngacepek kalakena. Awas, hati-hati. Baik. Sampai di sini juga, mari kita bahas sedikit. Allah menciptakan untuk kalian, artinya untuk kita semua. Sesuatu yang diberikan oleh Allah, maka di situ ada hikmah yang besar. Sesuatu yang diberikan oleh Allah untuk kita semua, yang mana ini asalnya dari Allah, pasti di situ penuh dengan kebaikan. Sehingga pernikahan adalah satu solusi untuk meredam hawa nafsu. Pernikahan adalah sebagai salah satu cara Allah memakmurkan dunia. Dengan menikah berpasangan, maka lahirlah seorang anak manusia yang terus berkembang sehingga bumi ini makmur dengan manusia. Tapi apa? Ternyata masih ada sebagian manusia yang tidak mau dengan ajaran Allah. Mereka memilih jalurnya sendiri, yaitu yang disebut dengan LGBT. LGB, L-nya itu lesbi. Lesbi itu bine, mosoh bine. G-nya itu gay, lake mosoh lake. B-nya itu bisek, lake bisa, bine bisa. ACDC, mencari orang listrik. T-nya itu transgender, orang laki menyerupai orang bine arobelah ke. Bulan kemarin, bulan Agustus, memeriahkan kemerdekaan dengan dipoles bentuknya tasyakuran, tapi isinya kekufuran. Apa itu? Orang laki banyak ngangkui daster, banyak tak banyak. Haram. Ini harus tahu hukumnya. Tidak boleh orang laki menyerupai perempuan, orang perempuan menyerupai laki, haram. Dari segi pakaian tidak boleh, apalagi tingkah laku, apalagi perbuatannya tidak boleh. Kenapa? Diancam oleh Allah, diancam oleh Rasulullah. Dalam sebuah hadis dikatakan, la'anallah, Allah melaknat. Dalam riwayat yang lain, la'ana Rasulullah, Rasulullah melaknat. Siapa yang dilaknat oleh Allah? Siapa yang dilaknat oleh Rasulullah? Al-mutasyabbihina minar rijal bin nisa, orang laki-laki yang menyerupai perempuan. Dan sebaliknya, al-mutasyabbihat minan nisa birrijal, orang bine yang menyerupai orang lah itu dilaknat. Ini harus tahu dulu. Kejo beb, kejo apa? Masih banyak kejo saya lain. Gerak jalan, bebini laki-laki yang kugincu. Bahkan maaf, ini juga coba jadikan kritik. Saya ucapkan ke kiai-kiai di Pulau Putaran. Saya bilang, tak oleh wisuda gincu dia tak oleh orang laki, haram. Gincu abedok. Genteng tak genteng, radin tak genteng. Radin tak radin, genteng tak genteng. Coba tengku. Bila wisuda putih, ngetak, bedok nah ada jalan. Gincu kira-kira dilihat ganteng enggak, radin enggak. Apa kocak radin laki, kocak genteng gincu abedok. Mah tidak boleh, itu perhiasan untuk wanita. Ini harus kita pahami dulu. Nah, coba pelaku-pelaku lembaga itu coba dikritik, ditelaah ulang, coba dibahas. Bagaimana sih hukumnya menyerupai dari segi tingkah laku, pakaian dan lain sebagainya? Tidak boleh. Menurut madhab al-Imam Syafi'i di Indonesia ini, mayoritas madhabnya adalah madhab al-Imam Syafi'i dalam fikih. Tidak boleh. Kami tidak menjumpai yang membolehkan, yang ada malah dilaknat di situ. Jadi tolong ini jadikan bahan
untuk PR bagi pelaku-pelaku lembaga. Makanya kami ketika anak-anak kami wisuda, kami haramkan dan kami larang, tidak boleh pakai gincu, tidak boleh pakai bedak. Sudah apa adanya, tampil laki-laki. Anu tangala kumus peteng beteng tak apa pun pokoknya laki. Nah, jadi ini harus diperhatikan, tidak boleh. Lalu bagaimana ketika seorang tadi itu menyukai sesama jenis, laki dengan laki, perempuan dengan perempuan? Ini harus dipahami, perilaku laki dengan laki, perilaku perempuan dengan perempuan sekarang lagi digaungkan habis-habisan oleh mereka kaum liberal dengan dana bermiliar-miliar. Mulai banyak sekarang, bahkan kemarin benderanya dikibarkan di kedutaan. Kelompok-kelompok mereka berani sudah menampakkan diri, bahkan sekarang lagi digodok undang-undangnya, Indonesia akan memperbolehkan kawin sesama jenis. Coba yang dibayangkan ini tak kerja, ini serius. Mereka yang mendukung program ini habis-habisan mereka keluarkan biaya miliaran bahkan triliunan supaya ini bisa direalisasikan di negeri Indonesia, yang mana negeri Indonesia itu mayoritas muslim menentang perbuatan tersebut. Dan kita bukan sekedar menentang, ini sudah terjadi masalahnya. Kita belajar kepada sejarah daripada kaum Nabi Allah Lut alaihissalam. Kaum Nabi Allah Lut itu perilakunya suka sesama jenis, sehingga perbuatannya disebut dengan liwat. Dan itu terjadi di satu desa, satu kota namanya Sodom, sehingga perbuatannya kaum Sodom disebut sodomi.